Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9, bab bangun ruang sisi lengkung. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 311 soal nomor 14. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 14, untuk tiap pasangan bangun ruang yang sebangun, hitung volume yang belum diketahui. Yang A, kerucut, volume yang kecil ini 12 pi cm kubik, kemudian panjang garis pelukisnya 5 cm. Nah, yang ditanya volume kerucut yang besar ini, di mana panjang garis pelukisnya adalah 15 cm. Oke, kita kerjakan ya. Nah, cara mengerjakannya gini, Dek. Kalian catat dulu ya. Ini Kak Sari kasih catatan. Bangun ruang yang sebangun ya, maka perbandingan semua parameternya itu sama. Artinya gimana? Misalnya untuk yang A itu kan kerucut. Kerucut yang kecil ini sebangun dengan yang besar ini kalau perbandingan semua parameternya sama. Dan karena di sini dikatakan bangun ruangnya ini sebangun, berarti S1 dibanding S2 itu kan 5:15. Atau kalau disederhanakan nih sama-sama dibagi 5 ya, 1/3. Maka nanti parameter yang lain, misalnya jari-jari, R1 dibanding R2 juga harus sama 1/3. Demikian juga dengan misalnya tingginya, T1 dibanding T2 juga harus 1/3. Ini kalau bangun ruangnya itu sebangun. Jadi perbandingan semua parameternya sama. Parameter itu semua ukurannya ya. Kalau kerucut itu kan ada garis pelukisnya, ada jari-jarinya, ada tingginya. Nah, ini perbandingannya harus sama. Kalau 1/3 berarti ya 1/3 semua. Oke, nah dari sini nanti kita bisa merubah bentuk ya. R1 banding R2 sama dengan 1/3. Berarti kalau gitu ini bisa kali silang ya. R2 kali 1 apa? Ya R2 sama dengan R1 kali 3 atau 3 kali R1 ya 3R1. Jadi R2 itu sama dengan 3R1. Begitu juga dengan yang T. Nih, T2 kali 1 adalah T2 sama dengan 3 kali T1 adalah 3T1. Ini nanti kita perlukan untuk menghitung volume kerucut yang besar di sini. Oke, nah sekarang kita tulis untuk volumenya. Caranya dibandingkan juga ya, volume 1 banding volume 2 sama dengan, nah untuk yang kecil ini nanti akan kita namai dengan kerucut yang 1. Di sini kerucut 2. Jadi kalau Kak Sari bilang volume 1 itu volume kerucut yang kecil ini ya. Volume 2 nanti volume kerucut yang besar. Oke, volume 1 banding volume 2 itu sama dengan, masukkan rumus volume kerucut, yaitu 1/3 pi R kuadrat T gitu kan. Per volume kerucut yang kedua juga sama ya, 1/3 pi R kuadrat T. Nah, tetapi bedanya ada, R yang di atas ini adalah milik volume 1, makanya dia R-nya juga R1. T-nya juga gitu, T-nya T1. Terus R yang di bawah ini miliknya volume kerucut kedua, berarti ini juga R2, T-nya juga T2. Oke, nah sekarang kita masukkan volume kerucut 1 tadi adalah ini 12 pi cm kubik. Kita tulis aja 12 pi, gini ya. Per atau banding volume 2 memang yang dicari ya, belum ketemu. Nah, sama dengan ini yang udah sama boleh dicoret deh. 1/3 dengan 1/3, pi dengan pi. Nah, yang tersisa adalah R1 kuadrat kali T1 per R2 kuadrat kali T2. Kemudian R1-nya itu kita gunakan yang di sini. Atau ini R1-nya biarin aja dulu ya, R1 kuadrat T1. Nah, per yang ini deh, R2 kuadratnya ini, R2-nya kita ganti dengan 3R1. Kan ini R2 itu sama dengan 3R1. Nah, ini kan R2, berarti boleh ditulis gini, 3R1. Terus karena ini dikuadratkan, di sini juga kuadratkan. Gitu loh, maksudnya R2-nya itu diganti dengan 3R1. Kenapa kok begini? Supaya nanti bisa kita coret-coret antara R1 dengan R1 yang bawah ini. Terus dikali T2. Nah, T2-nya kan di sini kita ganti dengan 3T1. Gini.
Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Nih 12pi per V2 sama dengan R1 kuadrat kali T1 per, ini kita buka kurung dulu, 3R1 dikuadratkan. Artinya 3-nya dikuadratkan, 3 kuadrat adalah 9, R1-nya juga dikuadratkan. R1 dikuadratkan itu ya R1 kuadrat. Dikali ini 3T1. Lanjut, 12pi per V2 sama dengan, nah yang udah sama ini R1 kuadrat bisa dicoret dengan R1 kuadrat. T1 juga dicoret dengan T1. Karena di atas ini udah nggak ada apapun, ini sebenarnya masih ada angka, yaitu angka 1. Jadi gini nulisnya, 1 per, nah sekarang yang bawah tinggal 9 kali 3. 9 kali 3 adalah 27. Sehingga kalau udah kayak gini bisa dikali silang. Nah ya, V2 kali 1 adalah tentu saja V2. Sama dengan ini 12pi dikali 27. Ya kita tulis 12pi kali 27. Sehingga nilai V2-nya bisa dihitung. Kita ngitungnya tinggal 12 kali 27 aja ya. Terus nanti ada pi-nya. 12 kali 27 adalah 524. Kasih pi, kemudian kasih satuan. Satuannya yaitu cm pangkat 3. Nah, ketemu. Jadi inilah volume kerucut yang kedua atau V2 sebesar 524 pi cm pangkat 3. Oke, kejawab ya. Karena kan ini yang diminta volume yang belum diketahui yang di sini. Itu dia. Kayak gini. Caranya panjang tapi sebenarnya simple. Tinggal main coret-coret aja. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang B. Nah, yang B gambarnya adalah tabung dengan tabung. Dan tabung ini sebangun di sini ya keterangannya. Berarti nanti perbandingan semua parameternya juga sama. Tinggi banding tinggi nanti akan sama dengan R yang besar banding R yang kecil. Kayak gitu. Nah, di sini diketahuinya L sama dengan 200 pi cm pangkat 3. Nah, agak nggak sinkron ini ya. Gini, kalau memang di sini luas permukaan atau L besar ini, maka harusnya sentimeternya bukan pangkat 3, tapi pangkat 2. Nah, karena ini pangkat 3, kita patut curiga jangan-jangan ini salah ketik aja. Dan karena memang di sini dimintanya menghitung volume, maka ini sebaiknya kita ganti aja dengan V besar. Ya, jadi volume sama dengan 200 pi cm pangkat 3. Sehingga kita mencari volume yang kecil ini ya, tabung yang kecil ini berapa. Gitu ya dek ya. Mudah-mudahan nanti guru kalian meralatnya juga kayak gitu. Jadi L-nya ini maksudnya adalah volume. Oke, nah sekarang kita kerjakan. Caranya sama dengan yang A tadi. Kita tulis dulu perbandingan yang diketahuinya di sini. Untuk yang B, nah lagi-lagi notasinya tabung yang besar ini sebagai tabung ke-1, tabung yang kecil ini sebagai tabung ke-2, agar tidak membingungkan. Gini ya, yang diketahui adalah tinggi tabung 1 dibanding dengan tinggi tabung 2 adalah 10 banding 5. Ya kan, tinggi tabung satunya 10, tinggi tabung 2-nya 5. Nah, 10 banding 5 ini bisa disederhanakan menjadi 2 banding 1. Dibagi 5 kan, 10 bagi 5, 2, 5 bagi 5, 1. Jadi perbandingannya adalah yang besar banding yang kecil itu 2 banding 1. Nah, karena mereka sebangun ya, 2 tabung itu sebangun, berarti nanti R1 banding R2 itu juga sama, 2 banding 1. Gini. Nah, sehingga ini nanti kalau kita modifikasi, kita kali silang aja ya. R1 kali 1 apa? Ya tetap R1. Sama dengan 2 kali R2 apa? Ya 2R2. Kayak gitu. Untuk T-nya juga sama ya. Ini kalau kita kali silang. Nah, T1 kali 1 ya T1 sama dengan 2 kali T2 adalah 2T2. Nah, ini nanti kita perlukan ya seperti tadi untuk disubstitusikan. Nah, terus kita kembali yang diketahuinya. Di sini volume sama dengan 200 pi cm kubik. Berarti kita tulis ya volumenya volume 1 itu ya banding volume 2. Nah, gini, masukin dulu aja rumus volume tabung. Rumus volume tabung adalah pi R kuadrat T. Tentu saja yang bawah juga sama ya, pi R kuadrat T. Tapi R yang di sini adalah R1, T-nya adalah T1, di sini R2, T2.
Terus kalau udah ada yang sama kayak gini, coret aja. Nah, ini volume 1 yang tadi kita masukkan angkanya yaitu 200 pi. Kemudian volume 2-nya belum diketahui. Nah, sama dengan ini R1 kuadrat. R1-nya kita ganti yang ini, Dek, 2R2. Berarti nulisnya gini, 2R2 terus kuadrat dikali T1. T1-nya pakai yang ini ya, 2T2 per ini R2 kuadrat kali T2. Nah, terus di sini tulis lagi 200 pi per volume 2 sama dengan ini, kita buka kurungnya, 2R2 dikuadratkan itu 2 dikuadratkan yaitu 4. Terus R2 dikuadratkan ya R2 kuadrat dikali dengan 2T2 per yang bawah nggak ada masalah, tulis aja R2 kuadrat kali T2. Oke, ini kita tulis ulang 200 pi per volume 2 sama dengan, nah ini kan ada angka 4, ada angka 2 ya, dikali aja, 4 kali 2 adalah 8. Terus R2 kuadrat ini T2. Nah, ada yang sama atas dengan bawah, jadi boleh kita coret aja gini. Nah, jadi tersisa yang atas 4 kali 2 adalah 8 per yang bawah nggak ada apa-apa lagi kayak tadi. Kalau nggak ada apa-apa itu berarti 1. Kita tulis, nah gini, 8 per 1. Terus kita kali silang ya. 8 kali V2 adalah 8 V2 sama dengan 200 pi kali 1 ya 200 pi. Nah, kalau mau menghitung V2 sama dengan 200 pi-nya diapakan dengan 8 dibagi. 200 pi dibagi 8. Maka V2 sama dengan ini yang kita bagi 200-nya aja dengan 8. 200 dibagi 8 adalah berapa? 25 ya. Ada pi-nya. Nah, gini. Terus kasih satuan. Satuannya sama dengan yang tadi, cm pangkat 3. Selesai. Jadi untuk gambar yang B, tabung yang kecil ini volumenya adalah 25 pi cm pangkat 3 di sini ya. Jelas ya, Dek ya? Mulai bisa ya kalau udah mengerjakan soal kedua ini sudah tambah paham. Kalau yang pertama tadi barangkali masih absurd banget gitu ya, nggak ngerti ini gimana sih maksudnya. Nah, biasanya kalau udah mulai masuk soal yang kedua gitu udah mulai paham. Nah, kalau kalian punya soal yang mirip kayak gini, terus masih agak-agak bingung, sebenarnya bisa diskusi sama Kak Sari ya, tapi di grup aja. Caranya chat aja di 081 456 10 9870. Ini grupnya sebenarnya ada 2, Dek. Bisa yang gratis, bisa yang berbayar. Kalian chat aja dulu ke sini, tanya Kak Sari bedanya apa. Kalaupun yang berbayar, berbayarnya berapa, kayak gitu ya. Nanti kalian putuskan mau gabung di grup yang mana, yang gratis atau yang berbayar. Nah, selama kalian masih di kelas 9 masih boleh gabung di grup, karena itu grupnya grup untuk tingkat SMP. Nanti kalau sudah lulus baru silahkan meninggalkan grupnya untuk digantikan adik-adik yang kelas 7 dan kelas 8 gitu ya. Ini Kak Sari tunggu. Nah, berarti yang B sudah selesai. Kalau gitu kita beralih ke halaman 311 karena masih ada lanjutan soal nomor 14 ini, ada A, ada B, dan ada C-nya. Kita lihat. Ini dia yang C. Dari jawaban 14A dan 14B, kesimpulan apa yang dapat diperoleh? Nah, ini deh, Kak Sari udah tuliskan kesimpulannya ya. Untuk dua bangun ruang yang sebangun, apabila parameternya diperbesar 3 kali lipat, maka volumenya akan diperbesar 3 pangkat 3 atau sama dengan 27 kali lipatnya. Nah, ini pembuktiannya dengan yang A tadi, Dek. Di sini Kak Sari tunjukkan ya. Oke. Nah, ini yang A itu yang kerucut tadi ya. Kita lihat lagi gambarnya aja biar jelas. Nah, di sini yang A awalnya kan volumenya hanya 12 pi. Volume 1 ya sama dengan 12 pi. Terus ketika parameternya dari 5 cm diperbesar menjadi 15 cm, itu kan 3 kali lipatnya ya. Maka volume yang kedua itu harusnya membesar sebesar, jadi gini, 12 pi dikali 3 tapi pangkat 3.
ya, 3 pangkat 3. Karena dari sini 5 jadi 15 itu kan dikalikan 3. Nah, kalau volume langsung pangkatkan 3. Sehingga ini 12 pi dikali 3 pangkat 3 adalah 27. Dan 12 pi dikali 27 itu persis banget dengan hitungan kita tadi, ya, 524 pi. Nah, gini, dari 12 pi menjadi 524 pi. Ini kalau parameternya diperbesar menjadi 3 kali lipatnya. Oke, jadi kesimpulannya kayak gitu tadi ya. Nih, Kak Sari tunjukkan. Ya, untuk dua bangun ruang yang sebangun, apabila parameternya diperbesar, ya kan, 3 kali lipat, maka volumenya akan diperbesar menjadi 3 pangkat 3 atau 27 kali lipatnya, kayak gitu. Dan satu lagi, apabila parameternya diperkecil menjadi setengah kali lipatnya, maka volumenya akan diperkecil juga menjadi 1/2 atau setengah pangkat 3, ya, sama dengan 1/8 kali lipatnya. Kalau yang ini pembuktiannya dengan hitungan yang B tadi. Nih, lihat yang B. Awalnya kan volumenya 200 pi, ya. Di sini volume atau agak bawah deh. Nih, volume sama dengan 200 pi. Ini awalnya ya, volume 1. Nah, kemudian volume 2, lihat parameternya kan dari 10 menjadi 5. Itu kan berarti diperkecil ya, atau dikali setengah ya. Diperkecil setengah kali lipatnya. Nah, kalau gitu nanti volumenya harus diperkecil juga sebesar gini, setengah pangkat 3 gitu loh dek. Jadi kalau urusannya sama volume, nah harus dipangkatkan 3 ya, faktor pembesar atau pengecilnya itu tadi. Kayak gitu ya, sama dengan 200 pi dikali 1/2 pangkat 3. 1 pangkat 3 ya 1/2 pangkat 3, 8. Nah, sama dengan 200 pi dikali 1/8 itu ya gini aja, 200 kali 1 kan 200. 200 dibagi 8, 25 pi. Nah, ini sama persis hasilnya dengan hitungan kita. Oke, jelas ya? Jadi kesimpulannya seperti itu. Tergantung dia faktor pengecil atau pembesarnya berapa. Biasanya faktor pengecil atau pembesar itu disimbolkan dengan K kecil. Nah, kalau mau ngitung volumenya, langsung aja K kecilnya tadi dipangkatkan 3. Ya, baik diperbesar maupun diperkecil sama, pangkatkan 3. Oke, udah kayak gini aja. Ini untuk soal nomor 14. Nanti soal nomor 15 masih agak mirip-mirip dengan soal nomor 14 ini. Akan Kak Sari bahas di video yang lainnya, dicek aja. Nah, sekarang waktunya Kak Sari pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.